Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rakmali, NIM 200605110111 dari kelas praktikum struktur data kelas G. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan codingan mengenai soal yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Nah, pada kesempatan kali ini, pada praktikum kali ini materinya mengenai stack dan juga queues. Di mana ada dua soal. Yang pertama soal yang stack itu membuat sebuah program, yang mana program itu untuk merubah atau membalik kata yang diinputkan. Di mana dalam program tersebut terdapat 3 kelas, yaitu kelas start, pembalik, dan juga kelas app pembalik. Langsung aja ke kelas start-nya. Di kelas start ini kita pertama mendeklarasikan 3 variabel, yaitu max size, kemudian ada variabel array, start array, dan juga variabel top. Kemudian di bawahnya ada konstruktor public stack in size, ini parameternya variable size. Kemudian di bawahnya max size. Max size ini nanti isinya adalah size, yaitu dari inputan yang akan diinput di kelas di main methodnya. Kemudian stack array, array stack array dengan isian dengan panjang sepanjang max size. Kemudian top main 1. Nah, untuk yang dari sini ke sini itu sebenarnya deklarasi dari kelas deklarasi stack yang kosong, stack kosong belum ada isi. Kemudian di sini ada metode push. Metode push ini fungsinya untuk menambahkan data ke dalam stacknya. Kemudian metode pop ini gunanya untuk mengambil data dari stack, dan juga metode pick yaitu mengecek data yang paling atas. Kemudian ada metode isEmpty mengecek apakah stacknya itu kosong. Kemudian ada metode boolean, yaitu ada metode isFull ketika stacknya itu full, maka dilakukan ini. Gitu. Kemudian di kelas pembalik, nah di kelas pembalik ini terdapat variabel input dan juga variabel output yang sama-sama bertipe string. Kemudian ada public pembalik string in. Di dalamnya terdapat variabel input yang isinya adalah in, yang inputan. Ini adalah konstruktornya. Kemudian di bawahnya ada metode membalik. Metode membalik ini di dalamnya ini ada variabel stack size yang mana isinya adalah panjang dari input tadi in, yaitu yang dimasukkan nanti lewat main method. Kemudian ada objek, pembuatan deklarasi objek berdasarkan kelas stack yang isinya nanti stack size, yaitu dari input juga. Dan ada perulangan i sampai dengan input.length, yang dalam perulangan itu akan ada deklarasi variabel char, yaitu nama ch, yang isinya juga input karena itu inputannya adalah sebuah string atau huruf, maka pakai char. Kemudian inputannya tadi dimasukkan, kemudian the stack akan memanggil metode push dari kelas stack tadi dan memasukkan ch-nya. Kemudian di sini perulangan lagi, ngecek apakah stacknya itu tidak kosong. Ini the stack dot method empty, kemudian di depannya ada tanda seru, ini berarti tidak. Berarti apakah stacknya itu tidak kosong, maka ch-nya variabel ch memanggil metode pop, kemudian ch tadi yang berisi keluaran dari stacknya akan ditampilkan. Dan langsung ke kelas pembalik.app. Nah, di sini terdapat main method ya, public static void main string. Kemudian di sini deklarasi variabel input, yaitu kasur. Nah, kemudian ada ini membuat objek berdasarkan kelas pembalik. Ini pembalik dan isinya tadi kan di kelas pembalik. Nah, di konstruktor pembalik itu kan inputannya masuk ke variabel in, value-nya. Jadi input di sini. Kemudian tampilkan katanya, kemudian ditampilkan lagi input berarti kan kasur. Kemudian cetak lagi dibalik jadi
Kemudian output sama dengan membalik kata. Membalik kata ini kan tadi objeknya, kemudian objek membalik kata ini memanggil metode membalik. Jadi secara otomatis karena ini CH ini isinya adalah the stack yang udah di pop, yang udah dikeluarkan, kemudian dicetak kembali, maka otomatis yang dicetak adalah kebalikan dari input ini. Coba kita run. Nah, ketika di run munculnya akan seperti ini. Katanya awal kasur, kemudian dibalik jadi rusak. Kemudian ada, karena ini ada nilai, ada poin juga, kita bisa menggunakan inputan untuk membalik katanya. Nah, di sini ada SVM, ada main method, kemudian kita menggunakan scanner untuk menerima inputan dari user, kemudian string awal, kemudian ada ditampilkan masukan kata. Nah, masukan kata ini nanti akan masuk ke disimpan di variabel awal. Kemudian string akhir. Nah, terus membalik, kita membuat sebuah objek baru berdasarkan konstruktor pembalik. Nah, yang dimana isinya adalah awal. Isinya awal. Kemudian tampilkan setelah dibalik, kita dibalik nanti akhir. Kemudian ini string akhir sama dengan membalik kata dot membalik. Nah, ini membalik kata nanti memanggil metode membalik lagi yang ada di kelas pembalik. Ya, yang ini di sini. Kemudian akan muncul katanya akan dibalik juga. Nah, masukkan kata, masukkan kasur, maka akan langsung dibalik juga. Selanjutnya yang kedua itu kita di soal Q ya, di mana kita suruh membuat program sebuah antrian. Nah, langsung ke kelas yang Q-nya. Nah, di sini di kelas Q kita ada variabel max size, kemudian array Q array, kemudian variabel front, rear, dan item. Kemudian di sini ada konstruktor dengan parameter size, kemudian max size isinya nanti size, kemudian array Q array nanti isinya adalah max size, dan ada front sama dengan 0, range sama dengan -1, and item sama dengan 0. Kemudian di sini ada metode insert untuk memasukkan antrian, masukkan data ke antrian, kemudian ada metode remove untuk memasukkan untuk menghapus antrian, kemudian metode display untuk menampilkan antrian, kemudian ini ada metode is empty, metode is full, dan juga metode size. Nah, di kelas QAPP-nya, ada main method, di mana kita membuat objek terlebih dahulu untuk mengakses dari kelas Q-nya juga. Kemudian di sini ditampilkan dulu berapa orang mulai mengantri, kemudian ditulis menggunakan metode insert dengan objek the queue itu. Nah, dimasukkan siapa aja yang ngantri, kemudian mengeluarkan isi queue-nya. Mengeluarkan isi queue-nya yaitu dengan menggunakan metode display di sini. Selanjutnya menghapus antrian satu persatu dengan cara perulangan ketika queue-nya itu tidak kosong, maka the queue ini memanggil metode remove dan satu persatu akan dihapus karena ini perulangan sampai habis. Kemudian di sini dicetak antrian kosong, kemudian dicetak juga TPW size plus persen. Kalau size-nya kosong akan kosong. Ini coba kita run. Nah, di sini beberapa orang mulai mengantri. Nanti masuk antrian, kemudian isi antriannya ada siapa aja, kemudian satu persatu keluar antrian. Nah, kalau udah keluar antrian, yang belakang akan tulisin kosong seperti ini. Kosong. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.